Pengertian ranah penilaian kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Kemudian, dalam ranah kognitif itu terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi, yakni 1. Pengetahuan, hafalan, ingatan atau knowledge. 2. Pemahaman atau comprehension. 3. Penerapan atau application. 4. Analisis. 5. Sintesis. 6. Penilaian atau evaluation. Oke, yang pertama, pengetahuan, hafalan, ingatan, atau knowledge adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau recall tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Contoh kegiatan belajar, menguraikan kembali apa yang terjadi. Yang kedua, pemahaman atau comprehension adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Contoh kegiatan belajar, menceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri. Yang ketiga, penerapan atau application adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum dalam situasi yang baru dan konkret. Contoh kegiatan belajar dengan membuat model ataupun merancang strategi. Yang keempat, analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan. Contoh kegiatan belajar dengan mengkaji ulang. Yang kelima, synthesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Contoh kegiatan belajar, menemukan solusi masalah. Yang keenam, penilaian, penghargaan, evaluasi atau evaluation merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai, atau ide. Contoh kegiatan belajar, menulis laporan dan memilih solusi yang terbaik. Pengertian ranah penilaian afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang, yaitu 1. Receiving, 2. Responding, 3. Valuing, 4. Organization, 5. Characterization by evalu or kalu complex. Receiving atau attending, menerima atau memperhatikan, adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya. Contoh kegiatan belajar, senang menyanyikan lagu atau ingin menonton sesuatu. Responding atau menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya salah satu cara. Contoh kegiatan belajar, melakukan sebuah renungan dan juga introspeksi. Valuing, menilai atau menghargai, artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek. Contoh kegiatan belajar, menunjukkan alasan dan perhatian. Organization, mengatur atau mengorganisasikan, artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang universal, yang membawa pada perbaikan umum. Contoh kegiatan belajar, objektif dalam memecahkan suatu masalah. Characterization by evalu or kalu complex, karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai, yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seseorang. Contoh kegiatan belajar, siswa telah memiliki kebulatan sikap wujudnya beserta didik menjadikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di Al-Quran menyangkut kedisiplinan.
Pengertian ranah psikomotor. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Macam-macam psikomotorik lebih mengarah ke gerak, yaitu 1. Gerak refleks, yang kedua gerak dasar fundamen, yang ketiga gerakan terampil, 4. Gerak keterampilan perseptual, yang kelima keterampilan fisik. Manfaat dalam melatihkan kemampuan psikomotor dapat membantu siswa memiliki keterampilan untuk bekal di masa depan, menghasilkan tenaga kerja yang kreatif dan terampil dalam memanfaatkan segala sesuatu yang berpotensi dalam diri dan lingkungan sekitar.